selanjutnya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, kita langsung saja mulai acara inti kita pada malam hari ini. Kepada Pak Syahril, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, bisa kali ini kita akan mentadabburi ayat 18 ya, dari surat Al-Hasyr. Artinya apa juga? Kalau ditranslate satu ayat itu yang 18-nya. Ada ini translate. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk menghadapi hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik, terima kasih. Jadi setiap diri hendak melihat apa yang dilakukannya untuk hari esok. Itu kan dalam kurung tadi hari kiamat. Ini tafsiran, salah satu tafsiran. Tafsirannya itu God itu kan artinya esok, future. God itu nanti, bisa besok. Besok itu kan bisa hari berikutnya atau nanti berikutnya. Jadi God ini Godan. Jadi kalau Godan itu artinya besok. Jadi ini sangat panjang dan sangat futuristik. Jadi di sini kita melihat adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Gitu ya. Jadi hendaklah setiap kita melihat apa yang dilakukannya untuk hari esok. Hari esok ini sekali lagi tadi kalau mengukur waktu besok nanti kita ketemu lah besok. Nah, gitu ya. Besok itu kemudian bisa jadi tadi hampir sebagian besar itu mengartikan hari kiamat. Gitu ya. Hampir sebagian besar. Kemudian ini kan banyak sekali kita bisa bentuknya adalah sangat futuristik ya. Jadi sangat jauh sekali. Nah ini kalau dilanjutin lagi, kita lanjutin dulu ya, ayat ini menarik, kita bedah dulu. Minggu lalu kita ngebahas Yasin ya, surat Yasin ya. Minggu lalu betapa pentingnya punya rencana, prolog. Hari ini kita konkret langsung bagaimana merencanakan, bagaimana menyusun rencana, variabel apa aja yang harus kita rencanakan. Itulah kurang lebih ya. Jadi kita akan langsung ke sana. Nah, landasannya apa? Ini dia Al-Hasyr ayat 18. Tapi mari kita lihat, karena Allah itu menarik banget cara menata ayatnya itu. Jadi yang pertama adalah operasionalnya dikasih. Kemudian berikutnya adalah punishment and reward gitu loh. Jadi itu komplit banget gitu sampai seperti itu. Maka berikutnya adalah la yastawi. Ini ya, loncat satu ayat ya, loncat satu ayat. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Gitu ya. Enggak sama. Similar dari enggak sama itu berarti kan beda gitu ya. Sebenarnya kan itu beda gitu. Kalau mau bilang itu beda, ahli surga sama ahli neraka itu beda. Nah, gitu. Beda. Ahli surga itu mereka lah faizun, dari kata faza, menang. Faizun, orang-orang yang menang. Faiz.
Kita bahasa Inggrisnya different, gitu ya. Maka ada dalam teori bisnis branding itu ada dikenal dengan PDB. PDB itu positioning, diferensiasi, sama branding gitu. Jadi kalau ini kuncinya ya, kalau bapak-bapak, para ayah pengen sukses bisnisnya, salah satu ijtihad yang bisa kita lakukan adalah mendiagnosa, bikin diferensiasi. Produk kita bedanya dengan yang lain apa? Ini cilok nih, lalu banyak yang lain jualan cilok. Bedanya cilok kita dengan cilok yang lain itu apa? Dari sisi rasa, atau dari sisi penyajian, atau suasana yang ditawarkan. Harus punya. Boleh jadi ciloknya biasa-biasa aja, tapi dijualnya di mall gitu, atau di kafe, di tempat yang dia nuansanya tuh tradisional gitu. Jadi aduh kangen lagi masa lalu gitu. Nah itu dia ciloknya biasa, tapi dijualnya ya luar biasa. Caranya tuh nggak biasa, gitu ya. Atau dia di pinggir jalan, nggak ada dari sisi kemasan biasa, gitu ya. Di pinggir jalan pakai gerobak nggak bisa, tapi enak banget tuh, enak dibanding yang kita tahu bumbunya itu gimana ya, ada pedes-pedesnya dikit, nah gitu lah. Itu diferensiasi harus ada, sehingga orang ada sesuatu yang itu diingat di situ. Jadi ada, itu namanya diferensiasi, perbedaan. Pertanyaannya perbedaan kita dengan teman kita apa? Gitu ya, kalau lari ke diri. Diferensiasi kita dengan teman kita, dengan tetangga atau sesama pembisnis apa misalnya gitu. Ini apa? Ada diferensiasi. Jadi ada perbedaan. Jadi harus ketemu tuh perbedaan. Kemudian nanti munculnya nanti output berikutnya adalah unique selling proposition. Ini sebagai gambaran. Diferensiasi nanti bisa berikutnya adalah positioning, untuk menemukan, setelah nemuin perbedaan, kemudian salah satu strateginya kan berikutnya adalah bagaimana menempatkan diri kita di benak audien. Itu dikenal nama ilmunya adalah positioning. Jadi memposisikan sesuatu. Ayah dan calon ayah ini. Jadi ilmu positioning ini yang terkenal, salah satu bukunya adalah, itu menarik, boleh dibaca, menarik banget kalau senang dunia bisnis itu cocok. Judul bukunya Positioning. Yang nulis Jack Trout dan Paul Rice. Dari Quran ya, diferensiasi tadi ngomongin la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Itu biar nanti pendekatannya, operasionalnya, pendekatan teknisnya jadi enak. Nah yang nulis ini Jack Trout dan Paul Rice. Begini teori, kenapa ini jadi menarik? Jadi salah satu alasan Jack Trout dan Paul Rice membuat teori positioning adalah proses ketika ditemukannya benua Amerika. Jadi benua Amerika itu yang nemuin siapa? Raya, yang populer. Nah, Christopher Columbus, saya sepakat ya. Walaupun banyak, ada beberapa yang berbeda, tapi mayoritas kita sepakati adalah Christopher Columbus. Nah ini menarik buat Jack Trout dan Paul Rice. Kenapa menarik? Begini. Jadi yang nemuin benua ini adalah Christopher Columbus. Jadi dia berlayar gitu ya, kalau kita ilustrasinya dia berlayar, apaan nih? Ada daratan, kayaknya bagus nih gitu. Ada daratan berlayar. Terus gitu pas dia nemu, kemudian dia, wah ini banyak kekayaan alamnya juga luar biasa gitu. Sehingga eksplorasi itu terjadi. Tiba-tiba benua Amerika ini, yang waktu itu belum ada namanya kan, beberapa tahun sesudah ditemukan oleh Christopher Columbus, ada orang datang lagi ke pulau itu.
loh dia. Ternyata yang ditemuin sama Christopher Columbus. Nah dia itu nggak sibuk mengeksplorasi, tapi membuat positioning. Dia bikin bahwa pulau ini berbeda dari pulau lain, benua ini berbeda dari benua lain, ini spesial, siapapun bisa datang ke sini dan mewujudkan impiannya. Maka dikenal dengan istilah American Dream. Ini buku dia buat dalam bentuk buku tebal sekali, di translate di beberapa bahasa. Ini luar biasa, saking siapapun bisa datang ke sini dan mewujudkan impiannya. Dan dia bikin argumentasi yang sangat bagus sekali. Namanya Amerigo Vespucci, yang itu diabadikan jadi nama benua itu. Maka yang diabadikan bukan namanya Christopher Columbus, tapi Amerigo Vespucci di Amerika. Sip ya. Jadi duluan itu, maka jangan khawatir ayah sekalian, kalaupun ayah bikin bisnis baru nih, baru, yang lain udah pada lama, kita pendatang baru, jangan khawatir, yang penting posisinya jelas. Sip ya. Punya diferensiasi, punya perbedaan. Maka ini itu akhirnya namanya jadi Amerigo Vespucci diabadikan nama benua itu. Menarik. Kemudian itu zaman dulu di era modern, Jack Trout dan Allred juga nemuin kasus yang menarik di Amerika. Jadi kasusnya begini ya sekalian. Ada perusahaan rental mobil, itu terkenal banget di Amerika. Rental mobil terkenal banget. Saking terkenalnya ngantri gitu. Tiba-tiba ada perusahaan baru, itu sukses kayaknya. Menarik juga ini bisnis rental mobil. Akhirnya dia bikin rental mobil. Dia langsung nyebutin, ayah sekalian, rental mobil nomor 2 di Amerika. Gitu. Kenapa Anda harus memilih kami? Karena Anda tidak perlu ngantri seperti yang di nomor 1. Dia bilang gitu. Ini cerdas banget itu. Boleh di-googling. Nama perusahaannya Avis. A pakai V gini ya, Avis. Kalau corporate-nya merah. Lebih ngetop dari yang pertama jadinya. Maka akhirnya berbondong-bondong. Orang kan gitu. Baru, jangan lewat Cigending ya, Aceh, mending lewat Cikuang. Akhirnya semua lewat Cikuang gitu ya. Diferensiasi. Jadi jangan khawatir, sebenarnya kita baru terjun ke dunia bisnis walaupun baru, sepanjang kita bisa menemukan diferensiasi dalam diri kita, dalam bisnis kita, insya Allah unggul. Dan manusia tentang manusia itu mencari tentang apa yang belum dimiliki. Jadi hidup begitu. Jadi hidup itu ternyata adalah tentang apa yang belum dimiliki. Belum bisa naik sepeda, pengen banget naik sepeda, pengen nikmat, nggak perlu jalan kaki, gitu. Akhirnya punya sepeda, naik sepeda, semangat luar biasa. Udah naik sepeda kan kagak ada lagi yang baru. Ya kalau naik motor asik lagi gitu. Gitu. Cari ya, beli motor, masya Allah. Awal punya motor, ingat ayah sekalian dan calon ayah. Ingat, awal punya motor, ada debu di dasar juga. Lulus terus ya. 2 minggu, 3 minggu, sebulan gak dicuci-cuci. Nah, ketika kita punya diferensiasi aman. Yang jadi kasus, yang jadi permasalahan kita adalah kita tidak pernah tahu apa kehasan dalam diri kita. Nah, kita ayah dan calon ayah, kita mohon izin nih sama anak, sama istri, sama teman. Mohon maaf, kita izin sejenak melupakan mereka semua. Kita ingat diri kita aja dulu. Ya, sekarang kita udah ngurusin diri dulu. Gitu. Udah, kita keluar dulu dari hidup pikuk anak, udah. Karena masalahnya gini, bagaimana kita mengarahkan anak kita sendiri belum terarah kan gitu. Kita mau ngarahin istri, kita mau ngarahin teman, nggak mungkin bisa. Kita sendiri masih kacau kan gitu. Emang
rencana anak-anak saya sendiri juga punya rencana gitu. Saya tidak tahu unique selling proposition saya keunggulan saya apa, keunggulan rencana saya apa dalam 1 tahun ke depan, nggak ada loh. Punya rencana apa untuk diri dulu aja, jangan ngomongin anak. Karena anak jadi terseret-seret dengan kebingungan kita dalam hidup itu. Maka di situ jelaslah yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Salah satunya adalah paham diferensiasi perbedaan. Beda kata Allah, beda. Ahli surga sama ahli neraka itu beda. Ahli surga itu pemenang. Dari sisi apa? Everything. Dalam segala hal. Cara jalan aja gitu, ngesrot gitu. Saya coba lihat almarhum B.J. Habibie. Mata semua ribut banget tuh. Different, beda. Dia udah begitu kenal dirinya. Kayak ahli gitu. Ini ahli apa ya? Kayak kita berkaca ahli apa? Punya diferensiasi apa gitu. Si kayak gitu ya. Kita ujungnya dulu ya, hulunya dulu nih. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Baru nanti operasional. Gimana sih cara teknisnya kan gitu ya. Kan gitu. Jadi kadang kan kita harus iming-imingin dulu. Kenapa saya harus kerja sehari semalam? Karena nanti dapat mobil. Baru kan semangat gitu ya, jelas ya. Jadi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah dulu. Kita tahu diferensiasi kita dulu, karena salah satu kejelasan ahli surga itu dia konkret. Dia itu jelas konkret. Ahli surga itu konkret. Di mana perbedaan? Ini kita beda ya. Yang menarik. Jannatun itu surga. Jannatun tempat kembali, tempat tinggal, jelas. Dari sisi kata aja kita uraikan. Nar itu api. Coba lihat senyawa api dalam ilmu kimia, dalam ilmu fisika. Senyawa api itu lemah. Lihat definisi api, singkat banget coba. Kalau Google ini, senyawa api dalam ilmu kimia atau fisika. Jadi dia sifatnya itu bias. Jadi ada perpaduan antara panas gitu ya, sama apa? Udah ketemu belum? Iya boleh, kimia atau fisika. Rasanya yang menggelora, waduh itu kayaknya yang nulis ya apa tuh? Ya gitu. Tapi kita lihat senyawanya, nggak bisa dicek deh. Dia tuh gitu, beda. Sama jannatun itu dia itu sifatnya kekal abadi. Inilah analogi sederhana. Ayah senang kan banyak source bahagia. Banyak source bahagia. Dapat? Om Ayah dapat? Kayaknya serius dapat dia. Asmara Bergelora juga. Bergelora. Senyawa api ada definisi api gitu aja biasanya muncul. Nah, reaksi kimia. Betul. Itu. Jadi dia nyaris meluap-luap, habis itu hilang, nah, kan gitu. Itu kan bukankah itu salah satu pengertian orang yang tidak punya rencana? Habis itu, naik bus gitu ya. Naik bus. Di samping ada orang, mau kemana Pak? Nggak tahu, lagi bingung. Saya aja ke Sukabumi, mau ngapain? Mancing ke sana. Boleh lah, ayo. Kan gitu. Gitu ya. Dan itu sama. Aduh, kenapa saya ngikut ya? Terus gimana? Nggak tahu, saya bingung saya juga.
Nyebelin dah orang kayak gini ke siapapun gitu. Iya. Buat yang bawa juga nyebelin kan. Nggak punya inisiatif orang nih kan gitu. Lama-lama awal sih enak gitu. Awal ayo mancing, udah mancing makan, ikut makan segala macam nyusahin. Tapi kalau punya rencana begini analoginya. Naik bus, saya mau kemana Pak? Mau ke Jakarta. Oh ngapain? Ini ngelamar kerjaan di sana. Oh gitu. Ikut saya Sukabumi. Dan Sukabumi berapa jam ya? Saya di Jakarta sebenarnya besok pagi. Boleh juga gitu. Boleh Pak, ayo ikut. Tapi saya nanti kayaknya ke Jakarta. Jelas enak. Atau nolak bahkan nantilah saya ikut. Sip ya gitu ya. Ini representasi api ini kemana-mana. Sip ya kita makanya Al-Quran alam banget ya. Jadi kita nggak punya dasar, nggak punya pijakan, gampang ketebak angin kemana-pun itu api banget kan gitu. Kita nggak punya pijakan, nggak punya arah, nggak punya tujuan, nggak punya rencana, api banget neraka loh. Mainnya loh orang neraka loh, diri kita neraka karena nggak punya rencana. Gitu. Mestinya kita punya rencana. Ajek, surga itu ajek, kebahagiaan abadi. Dua-duanya dari cahaya. Surga dari cahaya, tapi cahayanya menakutkan. Gitu. Itu seperti itu. Jadi jelas punya rencana. Nggak punya rencana bahaya. Kita nggak ngomongin orang lain, terlebih ini anak kita, istri kita, pasangan kita, kemudian yang kebingungan, bapak sebenarnya maunya apa sih? Kamu tuh harusnya mengerti sebagai anak. Apa sebagai anak? Kamu mengerti. Kita berharap anak kita itu ngikutin kita, kemudian dia bisa dewasa dalam instan, ngimpi. Kita aja baru nyadar usia berapa tahun, gitu ya. Kita udah kesini-sini, alhamdulillah, gitu ya. Itu juga itu luar biasa, itu prestasi, itu berapa banyak yang masuk tersesat, gitu loh. Jadi belum punya rencana, sih. Maka ketika kita punya rencana ini menarik sih ya, gitu ya. Jadi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Jadinya beda. Diferensiasinya di mana? Salah satunya adalah perencanaan yang matang. Jadi turunan dari jannah ini sangat panjang sekali, tapi kita akan singkat dalam hari ini karena konteksnya kita akan ambil untuk menyusun rencana, gitu ya. Betapa pentingnya membuat rencana nanti penyusunan rencana. Salah satunya adalah turunan dari tadi jannah itu terencana. Jadi punya rencana. Mau kemana? Jelas mau surga. Allah tuh bikin seperti itu skenario-nya. Api itu nggak jelas, gampang belok, gampang arah, gitu. Kebakar, hilang, itu seperti itu. Nah, ini penting sekali, maka kita mohon izin sama pasangan kita, sama anak kita mau rehat dulu hari ini tuh mau rehat, mau sejenak kita ini. Nah, bagaimana sebenarnya menyusun rencana kita tadi? Ya. Maka baru kita ke operasional tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, gitu ya. Baru kita nyusun. Jadi kita akan membuat perencanaan. Dan begini, ayah sekalian dan calon ayah. Allah itu tugasnya mengakses. Mau minta apa? Bapak mau minta apa? Allah kasih, serius. Meragukan, nggak beriman kita. Orang jelas ud'uni astajib lakum. Cakep banget. Mau apa? Allah kasih ACC. Kan masalahnya kita kapan minta sama Allah? Yaitu sholat 5 waktu. Saya doa. Ngerti kan doanya? Belum ngerti, nggak tahu tuh. Coba tolong dicek. Itu pakai bahasa Arab, ngerti kan? Allah maha ngerti sih, tapi masalahnya kita ini ngerti kan enggak? Jadi berapa kali minta?
kan Allah kan maha tahu. Ya kasih dong. Dia langsung aja kayak dikabulin. Masalahnya gini. Enggak semua orang punya sensitivitas kesyukuran yang tinggi. Saya punya kenalan. Dia pebisnis. Skalanya lokal, masih Bandung. Dia berjuang dari kecil. Dan dia dulu bapaknya emang ya pas-pasan. Tapi dia karena meri, kuliahnya bagus, berprestasi. Karena rumasa, bapaknya nggak tahu dunia kuliah. Kemudian dan dia berpikir, dan kalau saya nggak benar kuliah, toh yang rugi saya sendiri. Akhirnya dia benar-benar berjuang luar biasa sampai kemudian sukses. Sukses lah, dibilang sukses untuk kelas lokal gitu ya. Punya anak satu perempuan, udah beranjak remaja karena dia ngerasa dulu susah sengsara, anaknya pengen dia bahagia gitu. Apa yang kemudian dia lakukan? Pas ulang tahun yang ke-17, karena udah anggap dewasa, dia pengen ngasih kejutan ke anaknya. Pas ulang tahun, pulang sekolah, Neng, dia bilang, tutup mata ya. Kata si ayahnya, tutup mata ya. Tutup mata, nanti Neng buka mata itu pas ayah bilang, buka ya, ya. Jadi pas masuk nih, udah tutup tuh dia. Terus bawa ke dalam, kemudian ruang tamu, dia lewat agak ke belakang ruang tamu ada pintu ke arah garasi. Dia sambil buka itu mobilnya, ini mobil, kemudian pelan-pelan ya, 1, 2, buka. 1, 2, 3, bukan ya? Bapak beli Neng mobil Vario. Neng yang pengen mobil. Dia bilang waktu itu konteksnya dia curhat ke saya. Wah, saya kecewa luar biasa. Pak, saya sampaikan gini. Barangkali dia bingung harus ngomong apa. Padahal di hati, orang itu gitu. Gak ada syukur-syukurnya gitu. Tinggal bilang terima kasih gitu. Kita mau susah nabung berapa lama pengen punya mobil kali ini gitu. Saya benar dari situ ngomong gitu. Saya bilang mungkin dia bingung harus ngomong apa. Itu karena saya juga sama sih. Bukankah itu kondisi kita? Berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih anugerah ke kita setiap detik bahkan, tapi karena hati kita tertutup, kita tidak melihat itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Kita anggap Allah kecil, kasih, Allah kasih, uni astajib lakum, Allah kasih. Ketika ada yang tidak dapat, coba tolong dicek. Barangkali kita belum pandai bersyukur. Kita kasih anak yang luar biasa, tapi kita tidak mensyukuri anak itu. Kita punya pasangan yang luar biasa, tapi kita belum mensyukuri itu. Kita masih menyia-nyiakan gitu. Kita belum bikin rencana, belum punya rencana apa buat anak kita. Kita nggak ada itu. Punya rencana apa buat istri kita, membahagiakan istri kita? Punya apa? Dengan perilaku lah kan nggak perlu uang gitu. Nah nanti kita mudah-mudahan nanti kita masuk variabel rencana kita, gitu ya. Kita akan susun. Kita belum percaya, ini testimoni saya secara pribadi. Barangkali punya masing-masing. Maka harapan nanti kita kan biasa habis ini ada testimoni lah, lebih ke sharing ya, dari pengalaman dari apa yang kita bicarakan ya. Sepanjang pengalaman hidup saya secara pribadi, Allah itu selalu masih lebih. Percaya. Kita merencanakan waktu itu saya 1 negara dapat 2 negara belum. Merencanakan 3 negara, Allah kasih 5 negara. Dan selalu kalau kita buat diary itu ada di catatan saya. Setiap kita merencanakan sesuatu biasanya lebih cepat setahun malah. Allah kasih lebih. Coba cek masing-masing. Saya yakin mirip-mirip sebenarnya.
jangankan yang kita minta, bahkan yang kita nggak minta pun Allah kasih. Apa itu? Mata, emang kita minta? Ada, tapi Allah kasih. Nih, kuping, emang kita minta? Ada, Allah kasih. Karena tahu betul kebutuhan kita. Pertanyaannya, pernahkah kita bersyukur dengan mata yang sudah Allah kasih? Pernahkah kita bersyukur dengan telinga yang Allah sudah beri? Pernahkah kita bersyukur lambung yang Allah sudah kasih? Dan akan lupa, ada orang punya lambung sudah lo, nggak tahu ya, lupa. Lambung, lidah, saya ketemu, ya Allah sepele loh, itu baru nyadar, ketemu pulang dari kampus kan ke Poromeus tuh, ya ketemu nongkrong di situ di dekat depan gitu ya, karena nunggu saya ada orang sambil ngobrol, dari mana Pak? Itu Poromeus, habis ngapain? Nah saya tahu Pak, ini udah 2 tahun lidah saya nggak keluarin air liur, nggak keluarin air liur ya Allah, saya jadi bernyata. Yo ini iya benar kebayang Pak, nggak ada. Jadi saya tuh Mas dia bilang harus minum beberapa minum lagi. Masya Allah, ya Allah gugur ya, sepele banget ya, kan nyadar ya. Kapan kita nyadar betapa indahnya bisa menghirup? Kan kemarin pas pandemi ya, ternyata makan itu salah satu kombinasi kenikmatan makan itu juga ternyata nyium aromanya ternyata. Itu baru enggak, baru masuk ke sini aja asa kurang afdol kalau aduh gitu kan ya. Kalau itu akhirnya sadar gitu. Kan kita itu aja lupa kalau gitu aja. Bagaimana Allah ngasih yang lain mana ya? Itu belum. Itu baru skala yang ada di diri kita. Baru ya, masuk sekarang. Udah klik ya, intinya dulu ya, klik. Sekarang baru masuk. Bagaimana menerjemahkan itu ke dalam sebuah rencana. Bikin rencana pertama adalah untuk diri dulu. Maka Islam itu mengajarkan aspek dimensi fisik, dimensi non-fisik. Kita bagi 2 dulu ya untuk diri kita. Cara menyusun rencana. Jadi yang kelihatan dan nggak kelihatan itu aja sebenarnya. Ya misalnya, kenapa yang nggak kelihatan harus kita buat? Karena ini yang justru nanti long lasting gitu ya, harus kita jaga. Contoh gini ayah sekalian, ayah melihat mic ini ya, bukan sihir nih ya. Ini mic nih, kelihatan ya bentuknya, warnanya ya, sip ya. Perhatikan baik-baik ya sebelum saya hilangkan. Sip ya, sip. Udah di save ya di otak ya. Itu yang kemudian tadi positioning itu tadi. Layas tahu itu tadi. Saya saran taruh di belakang. Ayah ngeliat? Ngeliat nggak? Enggak kan? Tapi tahu di belakang saya ada apa? Bentuknya, warnanya. Itu akhirat, dimensi akhirat tadi gitu ya. Ketika kita marahin anak, mungkin esok lusa dia sudah lupa, tapi sebenarnya nggak hilang, cuma lupa ya. Tapi nggak hilang. Satu waktu dia ingat lagi, masya Allah bapak saya marah banget itu. Dan kita secara pribadi juga yang marah, rasa berdosanya luar biasa dan sakitnya luar biasa. Kesakitan itu yang terakumulasi yang nanti di alam kubur itu muncul lagi gitu. Makanya begitu mengantisipasi dalam Islam itu untuk nggak marah. Banyak dengan hadis terkait dengan jangan sampai marah. Latahulo. Karena keruhnya itu menggerogotnya terasa sakit banget. Coba yang mana karena ya Allah nyesel banget mereka lagi. Jangan sampai masuk ke pasangan, ke anak. Nah itu kan nanti makanya kita harus dimensi ruhnya. Berarti harus dapetin program rencana untuk ruh kita. Salah satunya adalah makanan ruh itu adalah ilmu. Ya, kayak gini kita nih alhamdulillah sebenarnya barengan gitu. Barengan saya.
Nah itu, jadi kita bedakan dulu ya untuk membuat rencana, tapi sekarang kan implementasi teknis. Karena minggu lalu kita sudah bahas ini prolognya ya. Sekarang itu implementasi teknis. Nah untuk membuat rencana, ayat sekalian, kita buat dua ya. Yang pertama yang fisik dan non fisik gitu ya, kebutuhan fisik dan fisik. Ketika kita sholat gitu ya, itu kan dimensi ruhiyah sama dimensi fi'liyah ya, gerakan fisik. Kayak misalnya makanya dalam bahasa Arab itu ada amala, ada fa'ala. Artinya kalau di Indonesia ini sama, artinya bekerja. Padahal fa'ala itu dimensi fisik. Kayak bapak sholat Allahu Akbar. Nah, ini gerakan, ini fa'ala. Amala itu sama, amala itu kerja kalau di Indonesia ini. Tapi sebenarnya penempatannya berbeda. Amala itu dimensi ruhiyah. Contoh ini, gerakan mata kita. Tuh. Nah, ini ngedip. Ngedip ya. Ini fisik, dimensi fi'liyah, fisik. Tapi kalau ada istri kita lewat, kemudian saya, nah, itu udah nggak fisik lagi. Itu udah ruh gitu. Sip ya. Kalau saya, nah itu udah ke hati gitu. Itu udah di-set-nya udah fisik. Nah gitu ya. Maka khususnya kalau sholat itu khusyuknya berarti itu amaliyah. Nah kita harus punya dua program ini. Jadi yang pertama untuk yang nggak kelihatan, yang kemudian yang kedua untuk yang kelihatan. Yang untuk kelihatan berarti makan gitu loh, sip ya, makanan, minuman gitu. Nah itu harus dipenuhi. Makannya tolong dicek bergizi atau enggak gitu. Nutrisinya tercukupi atau enggak, vitaminnya cukup atau enggak. Makanya puasa ngomongnya ayam. Kan kasihan gitu. Kan kalau kita nggak punya rencana jangan seterombang ambing kayak gitu. Kalau enggak tuh, kalau punya rencana itu udah kedetek. Iya, ini nggak enak. Kayaknya metabolisme tubuh kasihan ini. Lambung, kan ketemu tadi ya. Yang tadi ketemu jadi mensyukuri diri, menjaga. Oh saya ya Allah udah kasih lambung. Salah satunya adalah kita bikin rencana untuk menjaga lambung yang udah dikasih sama Allah. Dengan apa? Dengan makan, pola makan yang teratur gitu. Nutrisi yang baik untuk tubuh. Nah sehingga kita awas. Dan siapa yang tahu diri kita? Cuma kita sama Allah kan gitu. Orang lain belum tentu tahu. Termasuk pasangan kita belum tentu tahu. Karena tahunya kalau kita ngeluh, aduh sakit, oh ya Allah kasihan saya, ayo diantarin ke dokter, gitu doang. Seharian kan kagak. Yang bisa menjaga itu kan kita. Jadi yang pertama untuk fisik ya, bikin banyakin minum. Nah, kita kalau susah kalau nggak diingetin. Jadi kalau udah nggak perlu sama bisa kendaliin gitu ya. Minum sehari berapa kali? Nah harus jelas. Ini kelemahan saya ini. Tapi minimal kita tahu kelemahan. Minum. Kemudian tadi ya makanan. Berarti kan buah-buahan keseharian. Sehingga kita nanti beli ke rumah itu beli buah-buah, ayam beli buah-buahan. Karena ingat diri. Kalau udah ingat diri, ingat orang lain. Barengan. Ayah juga biar sehat karena ayah merasa kemarin hancur bener makanan. Beli ayah buah-buahan. Silakan anak-anak. Sayangku makan. Gitu. Kan baru ingat yang lain. Nggak mungkin kita ingat lain. Saya baru bahas yang tengah ini ya. Itu biar nyambung di ayat tadi. Baru saya baca di antara surat Al-Hasyr tadi yang ayat 18 sama 20. Sekarang baru 19. Apakah 19? Wala takunu kalladzina. Ya. Sip ya itu ya. Persis? Sip ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Sip ya. Nyambung sekarang di ayat itu tadi. Kamu
jangan kayak orang yang lupa sama Allah. Maka biar Pak kasih ini aja Pak, tolong dibacain aja biar komplit. Ya. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Terima kasih Kak. Nah gitu, lupa sama Allah, lupa sama diri. Nanti lupa sama orang lain juga gitu. 12. Tapi kalau kita tahu diri tadi, saya makan bagus, berarti anak saya juga harus bagus. Kan pasti gitu. Kalau enggak ngaco gitu. Maka kita harus membuat pola makan. Sip ya. Itu untuk diri kita. Bikin perencanaan makanan teratur. Senin Kamis puasa. Buat apa? Riyadho itu latihan. Buat apa? Karena gini, Jalaluddin Rumi itu bilang gitu. Maka gendang itu kenapa bunyi? Karena kosong. Untung nyari. Perut kita juga gitu. Allah tuh bisa bunyi dalam diri kita ketika kita kosong. Jadi kalau kita lagi tidur segala macam, susah gitu. Nah, paling efektif mau puasa itu. Nah, bikinlah program puasa Senin Kamis. Bangunin anak-anak. Nah, kita barengan yuk. Gitu. Kalau nyemangatin diri sebenarnya gitu. Ini nyemangatin diri lah. Kita barengan biar seru. Gitu. Padahal maksudnya dari temen gitu. Tapi kan kelihatan jadi latihan, jadi ke bawah. Mereka kita lupa mereka tuh harus dilatih ya ternyata. Ketika diri kita sudah punya rencana, coba kebayang kalau belum, nggak bisa. Tiba-tiba diingetin sama istri, biasanya istri itu biasanya lebih keren dari kita suami gitu. Akhirnya, jadi puasa gitu. Kita Allah tuh udah set up memang perempuan itu baik. Gitu. Nah, sehingga kita ngimbangin sebagai suami pasangan. Gitu. Syukur-syukur kalau yang baik, bagus, keren. Udah bikin, akhirnya muncullah rencana puasa Senin Kamis. Masukin jadwal puasa. Nikmat kok. Nikmat. Kalau udah terlalu lagi sekarang usia 40. Udah 40. Oh. Baru 31 ya. Udah makan udah nggak bisa banyak. Nanti ada usia di mana makan udah nggak bisa banyak. Ini mau ngapain lagi? Kecuali melakukan kebaikan, berbuat kebaikan. Buat siapa? Nggak usah mikirin orang lain. Anak, istri aja dulu udah. Baru tetangga. Nanti minimal itu spektrum kita kebaikan kita. Sip. Kemudian bikin rencana itu tadi. Puasa Senin Kamis, pola makan harus bagus, minum teratur. Sip ya gitu. Nah kemudian ingat, awas di konsepsi Islam itu pas kita makan, makanya awas jangan lupa doa. Kira udah lupa tuh. Berapa kali coba? Sehari tadi aja makan yang pakai doa berapa kali? Ini kita berasa, makanya makanya kita seru-seruan untuk diri dulu lah. Kita nggak mikirin orang itu. So, coba dihitung lah dari tadi yang sarapan, ini kan, zuhur, makan siang, makan sore tadi. So lah, boleh dijawab masing-masing aja lah ya. Doa dan ada gitu. Bismillah ya, Bismillah. Keren lah, Bismillah aja udah keren, juara. Saya nggak bisa kalkulasi matematis berapa orang yang ngomong Bismillah. Saya kadang disadari sama teman saya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya sudah ingat gitu. Karena ini ternyata ayah sekalian, doa itu nutrisi untuk ruhnya, gitu. Jadi untuk ruhnya itu, ya Allah. Kalau nggak perlu pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Ya Allah, makasih. Beda banget. Coba aja rasain, sensasinya rasain. Nikmatnya luar biasa. Ini makannya, saya udah saja piring. Dengan ya,
Oh, terima kasih banget sudah dikasih waktu. Masya Allah, nikmat itu. Gurih. Karena itu untuk ruh kita, gitu. Jadi dimensinya ruh. Maka doa. Kan udah ingat diri, ingat orang lain. Anak saya doa apa kalau makannya gitu. Baru akan berjalan itu rencana. Kalau dirinya kita aja belum ketemu ya nasuh fa'ansahu anfusahum. Maka ketika melupakan Allah, lupa diri, lupa Allah. Coba aja cek. Kalau sholat kita acak-acakan, cek aktivitas kita memang ngaco biasanya gitu. Itu udah susah, itu udah mengalah, udah alamiah. Kenapa pentingnya sholat? Awal ma yuhasabu yaumil qiyamah sholat. Misterinya adalah tadi sebenarnya karena sholat ngaco, cek aja, pasti nggak disiplin, pasti nggak. Karena itu cara ngerem, cara ngegas, belajar ngerem, belajar ngegas. Jadi terkontrol. Kalau enggak, bablas. Oh iya loh, udah waktu sholat, lebih ke tadi belajar ngeremnya. Kan kendaraan, sebagus-bagusnya kendaraan, kalau nggak ada remnya nggak berharga. Rem mau coba pakai Ferrari, bablas nggak ada remnya, udah bablas gitu. Manusia juga gitu. Sehebat-hebatnya manusia kalau nggak punya rem, ganteng banget. Nggak bisa ngerem, apa aja dilabrak atau ngaco. Maka kita yang paling hebat itu ketika bisa kapan harus ngegas, kapan harus ngerem, kapan harus marah, kapan nggak marah, gitu. Bikin orkestrasi dirinya ke anak, istri. Nah, sehingga tadi bangun pertama adalah dari yang sederhana. Itu aja kan kita akan menyebut doa, jangan lupa. Kenapa? Dulu waktu TK kan kita doa itu, tapi kan beda ya. Sekarang ternyata nutrisi gitu. Biar kita overload, rasa menikmati hidup. Soalnya kita tuh begitu sibuk merencanakan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Bab mensyukurinya yang sudah didapatkan lupa, sehingga tidak dinikmatin begitu. Lupa kita punya teman yang luar biasa, lupa kita punya pasangan yang luar biasa, lupa kita punya anak-anak yang luar biasa ya. Anak itu masya Allah lucu gitu. Kan gak terasa lucunya kalau kita sendiri gak menyadari diri. Saya terbebani aja, benar lu nikmat banget. Mau nyari apa sih? Ayah mau nyari apa? Sekarang bayangkan kita dikasih anugerah sama Allah bisa berimajinasi gitu, punya theater of mind. Jadi ketika kita ngomong mangga kan langsung kebayang mangga. Mangga diiris-iris pakai, langsung air liur saja gitu. Punya theater of mind. Nah sekarang kita gunakan theater of mind kita. Anggaplah ayah sekalian semua udah punya mobil, udah punya rumah, beres kan urusan. Mau ngapain dulu? Tapi udah selebihnya mau cingokon depan mainin burung, kapan mau habisnya dan gitu. Anak lupa gitu. Padahal bisa kenikmatan Allah bareng anak, naik kuda-kudaan. Kan kalau nggak nyadar ini kita nggak punya tujuan, nggak punya rencana. Nyampe rumah, kuda-kudaan, capek, baru pulang kerja, capek tidur, besok berangkat lagi kerja. Pulang kerja malam lagi, berangkat pagi lagi, meninggal lagi. Dikubur udah. Karena kita nggak punya rencana. Tapi kalau punya rencana, bahwa ya Allah saya punya, apa yang mau saya waris? Datang, ini datang nggak butuh emas. Mereka juga nanti akan usianya kerja kan gitu. Bisa nyari sendiri. Yang berharga itu bapak jadi kuda. Kuda-kudaan, ayo naik. Itu nikmat, itu seru. Kan kalau lagi hadir, kalau kita lagi nggak dengan diri sendiri nggak susah bab itu. Masa terbebani banget. Masa anak durhaka aja orang itu kenikmatan gitu. Justru nggak perlu kita ngajarin macam-macam. Enggak perlu Pak sebenarnya. Karena Allah udah ngasih ruh kebaikan sama anak. Maka sebelum ditiupkan ruh ke anak itu kan Allah
dialog terlebih dulu, alastu birabbikum, terus saya gitu, alastu birabbikum sampai bala. Nah gitu. Ketika Allah nyaksiin, ya saya, ya Allah Tuhanku, udah masuk, artinya udah diaktifasi potensi kebaikan setiap anak udah ada, tinggal kita sebenarnya nggak perlu diceramahin, mereka udah punya hati nurani, ya itu bahasa umumnya. Udah kita tugas kita kan bercengkrama, gitu. Anak nanti akan teraktivasi untuk dekat sama bapak. Ketika kita dekat dengan anak, jangan khawatir di luaran sana kehidupan seamburadul apapun, jangan khawatir. Film mereka bisa milih macam-macam sekarang itu, tapi ketika dekat sudah sama bapak sama ibunya, jangan khawatir, anak udah punya filter. Yang bahaya itu ketika jauh sama kita. Dan ini terbukti, saya berapa kali ketemu sama novelis terkenal. Dulu saya dibiarin sama orang tua saya nonton layar tancap, dia layar tancap, jauh banget sama kita. Kita kan sekarang baru 31-an. Dia layar tancap, filmnya udah ngaco dulu juga dari itu mas tiap jamnya udah ada, jangan khawatir tiap jam, sok aja cek. Film Dono Kasino Indro itu ada sekarang zaman udah gila dari dulu, berarti itu tahun berapa dibikin? Tahun 80 70-an. Dari dulu jam udah gila gitu. Jadi selalu dihadapkan seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika dekat dengan kita, dengan ayah, jangan khawatir. Dan anak nggak perlu diceramahin. Udah, dia main sama ayah, dia romana tuh udah tertransfer energi kebaikan kita. Nah itu seperti itu sip ya. Jadi pertama merencanakan adalah untuk diri, kemudian untuk diri apa saja. Pertama adalah tadi fisik, kemudian non fisik. Non fisik ini apa? Nanti ilmu pengetahuan. Makanan ruh itu adalah ilmu pengetahuan, ibadah itu makanan ruh. Makanya pernah nggak ngerasain? Perasaan nggak tahu kenapa-napa dan penyebabnya nggak tahu. Rasa keresahan banget hati. Nah, itu lagi butuh suplemen ilahiyah. Berarti sholat. Sholat apalah Bapak silahkan pilih. Saya sih biasanya kalau nggak tahajud ya buka gitu, opsional itu. Silahkan. Kalau lagi eling tahajud gitu. Kalau nggak lupa ya udah doa adem. Pokoknya ada satu yang itu kita bermesraan sama Allah. Gitu. Ada waktu kita bermesraan sama Allah yang waktunya juga sangat mendukung. Karena duha itu kenapa nikmat? Di saat orang lain pada sibuk dengan hiruk pikuk pekerjaan mereka, tiba-tiba kita mojok di masjid yang sepi banget, masjid itu nggak ada siapa-siapa. Masya Allah, mana? Coba ya rasain. Atau di kantor ada musola kecil, ya udah situ. Di saat orang keluar dari ritme hidup saya, nah itu bikin program-program seperti itu. Kemudian buku apa aja sih? Ada kajian-kajian apa aja sih? Penting banget. Insya Allah nanti kita akan rutin, ini udah 2 pekan ya, dan kita mudah-mudahan terus ya setiap pekan ini. Buat apa tadi? Karena kita butuh suplemen. Kemudian untuk diri berikutnya baru. Nah, udah diri udah beres ya. Bab diri udah beres. Bab diri udah beres. Berikutnya ini buat yang calon ayah. Buat calon ayah. Berikutnya kan ada ligon tadi, perencanaan futuristik ke depan, future. Gitu ya. Apa? Pertama, fase dalam hidup yang umum ada ya. Pendidikan S1, S2, S3 kalau di Indonesia kan gitu ya. Silakan aja bikin S1, S2, sampai S3. Apa untuk motivasi tulis aja. Nggak perlu tentang karir, tapi kadang butuh riadoh otak atau silaturahim gitu ya. Kemudian setelah pendidikan beres, nikah, masukin nikah. Karena nikah butuh apa saja di situ. Kan nikah pertama ya jodohnya pasti. Kalau nikah nggak ada jodohnya mau apa kawin. Nah jadi jodoh berarti kan harus direncanakan. Bab ini udah ya minggu lalu lah ya. Pokoknya ada jodoh sekarang. Jadi masukin ke perencanaan ada jodoh. Cara mengejar jodohnya udahlah minggu lalu lah gitu ya. Minggu lalu udah.
Jadi ada jodohnya. Kemudian setelah itu kan punya anak, ya. Kemudian butuh tempat tinggal, ada tempat tinggal. Kemudian kendaraan, ini yang standar, ditulis, dicatat lengkap dan sesuai dengan rasio ya. Awal udah nulis Alphard aja gitu. Ntar keluar duluan gitu. Tenang aja udah mau mobil Toyota DX dulu gitu. Nggak apa sih bisa cuma 15 juta gitu ya. Udah aja tulis gitu. Tapi realistis gitu. Nah ini penting, angka ini penting dalam literatur Islam. Selalu ngomongin angka. Allah tuh selalu ngomongin angka. Disitati ayat. Asmaul Husna 99 selalu berkaitan dengan angka. Artinya hidupnya harus terukur. Kan kita pun jarang ya bikin rencana kita nggak tahu ukurannya gitu ya. Jadi jelas barometernya. Nanti ada mobil, kendaraan, dari dulu rumah. Kemarin minggu lalu saya saranin hampir sebagian besar pengalaman beberapa orang kalau bisa sebelum anak masuk sekolah udah punya rumah. Jadi catatannya. Kenapa? Karena berikutnya orang tua yang baik biasanya akan konsentrasi ke pendidikan. Jadi lebih baik lebih baik pendidikannya, rumah nanti biasanya gitu. Maka ideal ini kan itu beda-beda. Tapi ini umumnya ini beberapa saran dari para pelaku kalau bisa sebelum anak masuk kuliah ditargetin udah punya. Dan bab rumah ini kasih tahu harus maksain. Karena harganya nggak tahu dari dulu asal mahal ya gitu. Jadi harus paksakan. Maksakan berarti sebenarnya ini outputnya adalah berarti saya harus kerja apa nih untuk menghasilkan ini gitu. Tapi produktif untuk produktivitas gitu ya, bukan untuk ambisi bukan, tapi lebih ke tadi produktivitas untuk memacu adrenalin kita, energi kita. Berarti saya bisanya apa? Saya kerja apa? Saya punya potensi apa? Sehingga mau berproses. Karena berikutnya adalah buat teman-teman ini buat calon ayah ya. Karena berikutnya berapa banyak laki-laki yang kemudian ini menarik sampai sekarang. Mereka sebagian besar mengeluh sulitnya lapangan kerja. Nah, di media-media kita baca ya sulit banget mendapatkan pekerjaan. Tapi tahukah kita bahwa ini saya kasih tahu, saya gabung di beberapa asosiasi pengusaha, teman-teman juga pada ngeluh susah banget cari pekerjaan. Ada di mana nih masalah itu? Kira-kira mentalitas akhirnya. Karena ada orang yang kerja pengen langsung gede, pengen langsung gajinya tinggi gitu. Proses kita mau gitu. Maka berproses. Jadi insya Allah, pokoknya jangan khawatir. Maka ketika kita punya rencana, pokoknya saya ada rencana tahun sekian, gitu seperti itu. Jadi udah jelas. Nah kemudian tadi ya kendaraan, kemudian rumah, berikutnya ruhnya nih. Tadi kan fisik tuh ya, dimensi fisik, dimensi fisiknya berarti pendidikan anak. Mau anak konsep keluarganya mau kayak gimana? Harus punya konsep keluarga. Konsep keluarga saya sama istri saya mau seperti apa pola hubungannya. Kan biasanya Allah udah ngejodohinnya udah beda-beda ya karakternya untuk saling melengkapi. Beda. Maka berarti bab kita ngajarin anak, kita ahlinya di bidang apa? Istri kita di bidang apa gitu ya. Buat yang calon ayah berarti cari yang tadi inventarisir dulu personal diri, diferensiasinya. Sehingga nanti saya ahli fisika, saya matematika, tapi saya nggak tahu seni misalnya gitu ya, kaku. Kalau saya pendiam berarti cari yang agak luas lah gitu. Nah gitu. Sipnya gitu ya. Jadi udah punya konsep ke arah sana. Buat yang sudah berkeluarga, ayah sekalian, ya udah. Berarti kita bikin kombinasi yang baik ya, Avenger. Istri kita sebagai apa, kemudian kita sebagai apa. Ngajarin ke anak apa berarti kita saling nurunin ilmu. Gitu ya. Sehingga mau hari apa aja, dibikin jadwal.
Senin berarti bagian ayah karena ayah jago fisika. Ya udah ngajarin fisika kan. Ya kita dulu tuh. Kemudian istri hari Selasa berarti gantian biar nggak kecapean. Istri berarti jagonya di bidang apa? Nah, gitu. Bikin jadwal seperti itu. Setiap kapan kita bisa pulangnya kapan sih beres kerja gitu. Habis maghrib ya udah habis maghrib. Bikin habis maghrib berarti ngajarin. Nah, bikin jadwal seperti itu. Kemudian jangan terlalu serius, karena kita lupa. Jangan terlalu serius, jangan terlalu rileks. Ya. Jadi sedang. La takun rutban fatul soro wala ya bisa fatul kasar. Janganlah kamu bersikap lemah sehingga gampang diperas dan jangan terlalu keras sehingga gampang dipatahin. Nah, gitu. Jadi sedang. Berarti di samping kita tadi ada materi tadi adalah kita kocak lah dikit gitu ya. Setiap hari apa ngobrolin waktu kecil kita kejadian culut waktu kecil. Kita dulu nggak ada teman mau cerita ke siapa, padahal dulu stok ceritanya konyol-konyol waktu kecil. Ceritanya mana? Ini gitu. Udah mungkin kita nggak ngeliat respon nggak sih, biarin cerita aja. Cerita dulu ayahnya waktu itu kelaparan, ada ngambil ubi punya orang, dikejar-kejar loh, sampai akhirnya kejar-kejar ke sungai, sampai kayaknya udah pergi orang. Nah itu cerita-cerita ya, cerita aja mana. Bodoh mau dengerin gua kagak, biarin aja. Nanti reaksi anak pertama tidak menyenangkan biasa. Garing ini, biarin. Nilai ta'ala kita ngomong. Makanya dari awal apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir tadi dalam menyusun rencana adalah karena Allah. Ini penting. Bab ini penting. Karena kalau enggak karena Allah itu bahaya ya sekalian. Ayah pulang kerja itu capek luar biasa. Kita harus melewati beberapa rintangan. Salah satunya adalah macet. Apalagi menjelang maghrib sadis gitu ya. Di tengah jalan kita ingat istri, ingat anak. Beli apa ya? Bab mau beli aja kan bingung kita. Kami itu pendiam bener kayak saya mirip banget. Itu ternyata di masjid pas sama anak sama teman-temannya dia dikenal stand up komedi. Masa sih? Aduh. Ternyata apa? Jadi jangan khawatir ya. Ngomong aja. Sekalian ngomong aja. Reaksi biarin. Nanti lama-lama juga biar. Berarti justru awal banget itu ngasih proses adaptasi. Dia terus nanti lama-lama dia jadi ngocol sama kita. Berani naik segala macam. Itu udah cakep. Sip, pas ya sekalian. Nanti selebihnya adalah insight dari ayah sekalian. Jadi silakan tadi ya. Ini tentu variabel umum yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat ayah dan calon ayah. Sehingga nanti bisa disusun sesuai, selebihnya adalah sesuai dengan bisa custom, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi paling tidak tadi dimensi ada fisik dan non fisik, kemudian diri dan keluarga. Kapan kita ngebahagiain anak, kapan ngebahagiain istri? Babnya adalah tadi tetap Allah, kemudian bahagiain anak dan istri, gitu ya strukturnya yang agak kecewa. Jadi artinya kadang nggak melulu tentang nominal, nggak melulu. Ayah sekalian pulang dari tempat kerja beli permen 2 biji itu luar biasa sebenarnya ternyata. Ada begini, istrinya beli ayam jago aja coklatnya jangan mahal-mahal. Masih ada nggak itu ayam jago tuh? Nah, masih ya? Nah, beli aja. Umur yang waktu kecil kan gitu. Nah, beli. Ini ya coklat. Ya, karena nggak dimakan biarin. Pokoknya gitu ya. Pokoknya jangan khawatir aja. Jangan. Kan kita ternyata hampir sebagian besar para pria hasil survei itu ternyata sedikit yang berani menyatakan cinta. Enggak, ini di sini ini berapa orang yang benar-benar nyatain ya itu istri. Memberikannya jauh lebih baik buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa insert random lah. Baik, jazakallah khairan kepada Pak Syakil atas penyampaian materinya yang luar biasa dari tadi Bang Aisyah sampai sekarang, tapi energinya masih seperti pagi-pagi. Walaupun sekarang sudah mau tengah malam, luar biasa sekali. Dan pada malam hari ini sedikit rangkuman yang telah tadi dibahas oleh Pak Syakil, bahwa yang pertama kita dalam melakoni hidup kita ini yang perlu atau yang harus ada di diri kita sebagai manusia adalah betapa pentingnya kita mempunyai diferensiasi dan juga tentang positioning kita sebagai manusia yang Allah itu telah menitipkan potensi uniknya terhadap manusia itu beda-beda. Kemudian yang selanjutnya tentang pentingnya kita bersyukur. Kemudian bahwa orang yang pandai bersyukur itu dia yang bisa membuat dirinya bahagia. Ketika sedang di rumah aja, ketika mau keluar, orang yang pandai bersyukur, kemudian hujan misalkan, dia melihat hujan aja, bahagianya luar biasa ya Allah, luar biasa sekali ini karunia hujan yang Allah berikan kepada kita. Beda dengan orang yang tidak pandai bersyukur, ketika mau keluar hujan kan gimana? Pasti kesal yang ada. Makanya penting sekali kita untuk selalu bisa bersyukur. Kemudian yang selanjutnya itu tentang hidup kita. Walaupun kita merencanakan kehidupan kita, tapi yang utama juga kita harus mempunyai ukuran kita bisa mencapainya. Harus tetap berukur. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, niatkan semua itu hanya karena Allah. Niatnya lillah. Kemudian niatnya selanjutnya itu setelah kita benar-benar niatnya hanya buat Allah. Itu rangkuman sedikit, dan selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi sharing dari ayah maupun sama ayah. Silakan apabila ada insight ataupun ada hal lain yang ingin dibagikan di forum ini, saya persilakan. Oke. Siapa berbagi pengalaman sebenarnya. Siap. Pak, silakan Pak. Nah, ini saya pengen dengar langsung. Ada ini pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eko, orang tua dari Akila Ritual 1. Apa yang Bapak Syahril sampaikan itu memang bukan sudah semua ya Pak, tapi saya alami baru-baru ini kemarin pas COVID. Jadi sebelumnya hidup saya sepertinya sudah on the track. Saya bekerja satu perusahaan dengan dia. Ternyata. Jadi teman-teman kita teman kerja udah kurang lebih kerja. Kalau saya lebih dulu masuk, jadi saya hampir 4,5 tahun sudah diangkat jadi pegawai tetap, tapi ya namanya perusahaan swasta tetap bisa. Jadi nggak pengaruh. Jadi pada saat kerja itu udah perfect, semuanya udah sepertinya bisnis ada, kerja ada, materi alhamdulillah cukupi. Cuman waktu dulu saya belum mencapai sana, saya rajin Tuhannya, saya rajin minta semua, tapi begitu masuk ke situ disibukkanlah semua dengan itu. Apalagi perusahaan tempat saya bekerja juga sepertinya tidak mengenal sholat. Jadi orang lain sholat maghrib, kita sibuk ya bro, ngapain? Jadi pada saat maghrib semua berlomba-lomba untuk report data kantor, pertanggungjawaban, sehingga semua kadang ke pepet-pepet. Kan mungkin padahal di satu lokasi, di satu kota aja harus jalan. Saking sibuknya dengan pressure dari kita sehingga kita duniawi. Di sana saya selalu berpikir matematis untuk usaha untung ruginya, bagaimana fase untungnya di bulan kapan, bisnis itu naiknya di bulan kapan, udah semua udah dikalkulasi. Tapi secara kalkulasi itu tidak sesuai harapan, karena memang kita melupakan bahwa ada kalkulasinya Allah di situ.
waktu kerja saya udah sebelum covid itu, jauh sebelum covid, setahun sebelum covid itu udah berhenti kerjanya, udah nggak ada. Saya cuma melakukan kegiatan dengan apa yang saya miliki. Cuma di situ juga saya merasa bahwa memang Allah ambil semua, hobi itu diambil, bisnis jatuh. Karena memang bisnisnya saya, karena di bidangnya waktu itu IT, saya punya usahanya warnet. Memang warnet itu dari mata orang tua beberapa yang negatif ya Pak, tapi di sisi saya warnet itu seperti pisau sih. Pisau itu bisa positif, bisa negatif, tergantung siapa yang pakai. Karena ada beberapa warnet yang memang dijadikan di online dan lain-lain. Kalau saya sih, karena saya sama juga di bidang IT, alhamdulillah. Tapi sedikit sih, kalau saya IT-nya otodidak Pak, kalau dia iPad itu kalau saya otodidak, jadi memang bisa karena terbiasa aja. Sedikit-sedikit saya blokir situs-situs porno, saya blokir. Terus kalau anak-anak beli paket di warnet, saya bisa simpan 1 minggu. Jadi kalau disuruh pulang aja. Rata-rata anak-anak itu takut, ini gimana, harus nggak waktunya? Jadi saya nggak, saya bisa. Jadi saya bisa. Cuma memang ada sisi yang saya lakukan itu syukur. Semua dan saya punya cuma kurang syukur ya. Semua dikalkulasikan dengan itu COVID begitu susah, kerja udah keluar, udah tinggal ada lulusan itu aja. Usaha satu-satunya kayaknya pas COVID terus habis usaha harus tutup, anak-anak kita di rumah komplek harus tutup, mengikuti protokol yang ada, tempat kontrak, biaya kontrakannya nggak libur, tapi pemasukannya libur, itu luar biasa sih memang. Tapi kalau ditanya survive sampai saat ini, gimana caranya saya juga nggak tahu, tapi memang itu Allah. Jadi memang di situ saya ambil sisi positifnya, mengapa Allah tarik semua itu. Memang satu yang harus saya sadari, ada riba, di sana, mobil. Ya mungkin memang ada beberapa orang yang punya pengalaman kalau uang dengan barang nggak riba, tapi yang saya pahami kalau kita tahu itu ada bunganya itu riba, mau bagaimana prosesnya itu riba. Di situ saya merasa mungkin memang untuk saya dibersihkan, saya di situ tinggal pas sama Allah harus bagaimana. Tapi alhamdulillah, insya Allah, izin Allah, hingga saat ini masih bertahan. Ya, alhamdulillah barang saya masih bisa masukin lagi lah sini. Tahun waktu COVID itu udah bingung sih, ngapain, ini mesti ngapain. Tapi alhamdulillah, puji syukur sama Allah, kalau beri jalan lewat sama saya juga gak jauh Pak dari dia, dari teman saya dari yang Pangalengan gitu, datang Ciwastra. Mungkin nggak semua orang tahu ya, karena memang nggak lazim kerjaan saya ini, kerjanya paling digital, tapi memang ujungnya sama dengan bidang usaha saya juga di game. Jadi di situ kita seperti metaverse juga kan seperti itu kan, harapan orang metaverse itu jadi bisa punya kantor, karyawannya internasional, tapi cukup pakai VR di rumah, berasa di kantor. Ini pun sama, cuma metaverse versi masih skala kecil. Kita di game itu punya avatarnya, ada merepresentasikan bahwa itu diri kita. Di sana kita kerja macam-macam sesuai profesi, mau mining, mau fishing, mau herbalis. Itu nanti kita kerja keliling di map itu cari apa, nanti dapat dijual di satu kota, kita kan keliling itu kemana, nanti dijual di kota. Jadi goldnya